Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, pembahasan asah kemampuan halaman 230 di buku Matematika kelas 2 SMK karya Kasmina dan Toalik, betul, penerbit dari Erlangga. Untuk soal nomor selanjutnya, nomor 3. Dari gambar berikut, jika jarum diputar, jarum akan berputar dan berhenti menunjuk angka tertentu pada piringan. Jarum diputar sebanyak 80 kali dan hasilnya dicatat pada tabel berikut. Oke, ini tabelnya. Oh, ini gambar ya. Jadi, piringannya diberi nomor 1 sampai 8. Kemudian hasil percobaannya, untuk angka 1 frekuensinya 11, berarti angka 1 muncul 11 kali, angka 2 9 dan seterusnya. Soal untuk yang A, tentukan frekuensi relatif setiap angka yang diperoleh dari percobaan tersebut. B, tentukan total frekuensi relatif percobaan tersebut. Dan C, mendekati nilai berapakah frekuensi relatif yang diperoleh jika pemutaran jarum dilakukan sebanyak-banyaknya. Kita bahas untuk soal A terlebih dahulu. Frekuensi relatif setiap angka. Masih ingat rumusnya frekuensi relatif? Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian A yang muncul dibagi dengan banyak percobaan. Nah, di soal yang A diminta untuk setiap angka. Berarti kita buat untuk setiap angka 1 sampai 8. Berarti kita tentukan dulu frekuensi untuk angka 1. Banyaknya kejadian A yang muncul, berarti banyaknya angka 1 muncul. Angka 1 muncul berapa kali? Oke, di sini diketahui frekuensinya adalah 11. Berarti 11 dibagi dengan banyaknya percobaan. Tadi banyaknya percobaan diputarnya sebanyak 80 kali. Berarti 11 dibagi 80. Kemudian, frekuensi relatif untuk angka 2. Frekuensinya adalah 9, berarti 9 dibagi 80, banyaknya percobaan 80. Selanjutnya frekuensi relatif untuk angka 3. Frekuensi angka 3 adalah 12 dibagi banyaknya percobaan 80. Frekuensi relatif angka 4. Angka 4, 9 dibagi banyaknya percobaan 80. Frekuensi relatif angka 5. Angka 5 muncul sebanyak 11 kali dibagi banyaknya percobaan 80. Frekuensi relatif angka 6. Angka 6 muncul 8 kali 8 per 80. Frekuensi relatif angka 7. Karena angka 7 muncul 11 kali, berarti di sini jadi 11 per 80. Terakhir, frekuensi relatif angka 8. Frekuensi angka 8 adalah 9, berarti jadi 9 per 80. Ini frekuensi relatif untuk setiap angka. Mudah kan? Selanjutnya, B. Tentukan total frekuensi relatif percobaan tersebut. Total, berarti tinggal kita jumlahkan semuanya. Mulai dari frekuensi relatif angka 1 ditambah frekuensi relatif angka 2 ditambah frekuensi relatif angka 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah frekuensi relatif angka 8. Berarti jadi 11 per 80 ditambah 9 per 80 ditambah 12 per 80 ditambah 9 per 80 ditambah yang kelima 11 per 80, yang ke-6 8 per 80, yang ke-7 11 per 80, yang ke-8 9 per 80. Penjumlahan pecahan, samakan dulu penyebutnya. Karena di sini semua penyebutnya sudah sama, 80, berarti tinggal di sini 80. Pembilangnya tinggal ditambahkan 11 tambah 9 tambah 12 tambah 9 tambah 11 tambah 8 tambah 11 tambah 9. 11 tambah 9, 20. Ini jangan dulu dihitung. 9 tambah 11 dulu ini, 20. 20 tambah 20, 40.
40, kemudian ini 8. 8 bisa dijumlah dengan 12. 8 tambah 12, 20. 40 ditambah 20, 60. Ini 20 juga jadi 80. 80 per 80 sama dengan 1. Jadi untuk total frekuensi relatif percobaan pemutaran jarum pada piringan adalah 1. Dan FYI, untuk total frekuensi relatif itu hasilnya pasti akan menjadi 1 untuk percobaan apapun gitu. Jadi kalau ditanyainnya total frekuensi relatif berarti pasti jawabannya adalah 1. Selanjutnya nomor 3C. Mendekati nilai berapakah frekuensi relatif yang diperoleh jika pemutaran jarum dilakukan sebanyak-banyaknya? Oke, ini ada banyak cara. Bisa kalian cari dulu desimalnya, 11 per 80 itu berapa, 9 per 80 itu berapa, kemudian dicari dia mendekati angka berapa. Atau, kan yang namanya juga mendekati nilai ya. Kalau yang mendekati nilai itu berarti bisa mendekati dari kiri, bisa mendekati dari kanan. Dari kiri artinya dia lebih kecil, dari kanan berarti dia lebih besar. Kita coba buat garis bilangannya. Frekuensi relatif yang paling kiri berarti yang paling kecil. Yang paling kecil itu ada ini ya, 8 per 80. Setelah 8 per 80 ada berapa lagi? Kalau misal ada 9 per 80. Nah ini kan pembilangnya selisih 1 ya. Berarti kalau misalnya ini kita buat dalam skala 1 per 80. Jadi 8 per 80, 9 per 80. Berarti di sini harus 10 per 80, 11 per 80, 12 per 80, dan 13 per 80. Kita lihat frekuensi relatif yang ada di sini adalah 8 per 80 ada, 9 per 80 juga ada, kemudian 11 per 80 juga ada, dan 12 per 80 ada. Nah, kan yang namanya juga mendekati nilai dia harus dari kiri dan dari kanan. Berarti kita harus mencari nilai yang diapit oleh semua frekuensi itu. Di kiri kan ada 2 frekuensi relatif, di kanan juga ada 2. Berarti mendekati nilainya adalah nilai yang ini. 10 per 80. Jadi jawaban yang 3C, mendekati nilai berapakah frekuensi relatif yang diperoleh jika pemutaran jarum dilakukan sebanyak-banyaknya? Hasilnya adalah 10 per 80. Atau kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10, jadi 1 per 8. Oke, itu untuk nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.